Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini ada sebuah tema yang akan kita bahas, yaitu terdapat di dalam surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di dalam surat Al-Asri ini Allah menyampaikan kepada kita, pada ayat yang pertama Allah bersumpah wal asri, demi waktu. Secara garis besarnya, secara globalnya Allah bersumpah mengatakan demi waktu. Namun nanti ada penafsiran waktu apa, waktu yang mana yang kita baca secara globalnya saja. Kemudian kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan rugi. Lantas kembali kita kepada ayat yang pertama. Allah bersumpah demi waktu. Maka manusia yang rugi adalah manusia yang Allah berikan waktu, namun waktu yang Allah berikan itu tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Inilah orang yang rugi, manusia yang rugi. Ada waktu, ada kesempatan, namun kesempatan ini tidak dimanfaatkan untuk beribadah. Sedangkan Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Lantas ketika Allah mengatakan manusia itu berada dalam keadaan rugi, lalu siapa manusia yang tidak rugi, kata Allah? Maka di dalam lanjutan ayatnya Allah sampaikan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Syarat manusia tidak akan rugi, kata Allah, yang pertama adalah aman, yaitunya beriman. Orang beriman tidak akan rugi. Rugi dunia, rugi akhirat tidak akan dia dapatkan. Ya, syarat mutlak yang pertama adalah beriman. Kemudian tanda seseorang itu beriman diikuti dengan ayat lanjutan ayatnya, wa 'amilus sholihat, yaitunya beramal soleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tanda seseorang itu beriman diikuti dengan amal soleh. Beriman saja tidak cukup kalau tidak diiringi dengan amal soleh. Maka buktikan kita beriman, tanda kita orang beriman adalah dengan melaksanakan amal soleh. Kemudian yang kedua, yang ketiga, tanda orang itu beriman, seseorang itu lepas dari kerugian, kata Allah, adalah wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Beriman sudah, beramal soleh sudah, dan yang ketiga adalah menasihati dalam kebenaran. Kalau bisa kita rubah bahasanya atau sederhanakan bahasanya, pada hari ini, pada saat ini kita, Allah perintahkan kepada kita untuk berdakwah, sampaikan kebenaran. Kemudian bagaimana kita tidak akan rugi? Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga disebut dengan berdakwah. Maka yang tiga-tiga ini kita ikat dengan yang keempat, yaitunya wa tawassaw bis sabr, yaitunya saling menasihati dalam kesabaran. Maksudnya adalah kita, Allah perintahkan kepada kita istiqomah dalam setiap urusan yang kita kerjakan. Beriman kita istiqomah, beramal soleh kita istiqomah, berdakwah kita istiqomah. Maka tiga-tiga ini diikat dengan yang keempat, yaitunya istiqomah. Iman kita teguh, amal soleh kita berkelanjutan, dan yang ketiga dakwah kita terus menerus. Yang namanya dakwah tidak hanya dari ustadz kepada jamaahnya, tidak hanya guru kepada muridnya. Setiap kita Allah wajibkan untuk berdakwah, baik orang tua kepada anaknya, baik dari karib kerabatnya kepada saudaranya.
Maka yang tiga ini diikatlah dengan yang keempat, istiqomah. Maka kalau sudah lengkap dengan empat ini, maka Allah katakan kita tidak akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Nahtatimil hamdalah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.